Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tabligh Aisyah. Kita berjumpa kembali dan kita ingat lagi bahwa karakter perempuan berkemajuan itu salah satunya memiliki komitmen untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti apa sih penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu? Mari kita tanyakan kepada pakarnya, beliau Ibu Dr. Siti Aisyah MAG. Ibu, perempuan berkemajuan salah satunya komitmennya punya untuk komitmen. memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentu saja dan yang sekarang nggak bisa dipisahkan dengan teknologi. Itu seperti apa yang dimaksudkan komitmen seperti itu? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Tabligh Aisyah dan Bu Nurhid, ya, kali ini kita akan bahas tentang komitmen perempuan berkemajuan. Dalam risalah perempuan berkemajuan yang keputusan Muktamar 48 itu kan ada 7 karakter, ya. Dan sebagai seorang perempuan berkemajuan memiliki 7 karakter, mulai dari iman, takwa, taat, ibadah, itu ya, akhlak karimah, berpikirnya tajdid. Tajdid itu kan berkembang terus dari sisi muamalahnya, tapi akidah dan ibadahnya itu harus murni gitulah ya, sejalan dengan tuntunan. Tapi yang ilmu pengetahuan ini maju terus, ya. Kemudian ada sikap wasatiyah, beramal terus, amal soleh dengan berjihad dan inklusif. Lah dari ada istirahatnya. Iya, betul. Jadi kemudian ada komitmennya. Lah komitmennya itu ada 10, ya. Iya, salah satunya adalah penguasaan ilmu pengetahuan, gitulah ya, agar kemajuan perempuan itu dirasakan kehadirannya, ya, oleh masyarakat, oleh keluarga masyarakat, bangsa, bahkan global. Maka ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi tulang punggung kemajuan. Tidak mungkin lah, ya, maju tanpa ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi di era global, ya. Di era global, di era informasi sekarang, ya. Tapi ilmu pengetahuan itu menjadi satu keniscayaan, ya. Dalam sesi kita yang lalu kan kita juga sudah mengangkat bagaimana sih sebenarnya perempuan ilmu kemajuan itu ya menguasai ilmu pengetahuan teknologi. Masalahnya kadang-kadang ada stereotip, ya. Jadi wah, perempuan itu nggak perlu maju, perempuan nggak perlu menguasai iptek, ya. Kalau kita lihat yang masuk ke jurusan-jurusan eksak itu kan biasanya perempuannya itu sedikit itu lah, ya. Karena itu ada stereotip bahwa perempuan itu nggak perlu menguasai itu. Perempuan yang sosial, yang keluar, cukup ilmu tentang keluarga misalnya. Padahal kalau kita lihat, ya, dalam Al-Quran itu namanya ulul albab, ya, laki-laki dan perempuan. Berarti kan perempuan juga harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, meskipun teknologi yang sederhana. Itu nggak mungkin bodoh, ya, Bu. Oh iya, keterbelakangan gitu, ya, Bu. Ya, meskipun dalam rumah tangga ini kan teknologinya kan juga, ya, gimana ilmu pengetahuan teknologi yang maju yang bisa memperingan itu kan tugas-tugas bapak ibu. Nah, karena di rumah tangga kan tidak hanya ibu saja kan, ayah ibu, anak-anak, sehingga semuanya itu bisa melaksanakan peran-peran publiknya, profesinya dengan baik, karena bisa menyelesaikan keluarga itu juga dengan baik. Demikian juga dalam kehidupan pada umumnya, pasti itu. Tapi yang ingin kami tekankan di sini kan, apakah ada gitu Islam gitu kan, ya, artinya Islam yang memberikan ruang yang luas kepada perempuan. Jelas itu ada gitulah, ya, nilai-nilai dasar bahwa ulul albab itu ya laki-laki dan perempuan. Kita kan kalau lihat fastajaba lahu rabbuhum annila udhi'u amala amilin minkum min dzakarin au unsa ba'duhum min ba'd. Nah, itu kan ada laki-laki dan perempuan yang dia itu ulul albab, karena harus ditarik dengan ayat sebelumnya bicara tentang
dimunasabahkan dengan ayat sebelumnya. Yang penting lagi adalah di samping ilmu pengetahuannya, ipteknya, tapi juga pelakunya. Itulah ya. Kadang-kadang iptek itu kan netral, itu kan ya. Tapi ternyata digunakan untuk yang tidak baik. Apalagi sekarang di masa medsos ya. Iya, judi saja online, pinjol yang ini. Itu kan berarti orangnya. Maka diperlukan dalam kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, para perempuan itu ya tetap menampilkan pribadi-pribadi yang tadi berakhlak mulia, beriman ya. Iya, gitu, beriman, berilmu. Dengan iman kan yang kita yang dipelajari, dikaji, dikembangkan oleh teknologi itu kan semuanya ciptaan Allah. Berarti kan sebenarnya kita mengembangkan, meluaskan ciptaan Allah untuk kemakmuran semuanya. Dan ini memang harus hati-hati karena kadang-kadang ya itulah banyak kerusakan itu justru oleh para pelakunya, itu kan ya, manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya. Kemudian dilanjutkan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kalau kita mampu memahami ya, mampu mendalami apa sih sebenarnya sebab-sebab adanya kerusakan ya, karena ada yang itu misalnya kalau bencana ada yang memang karena itu sunatullah ya, kita nggak bisa menunda pun, tapi kita hanya bisa apa? Untuk memperkecil resiko. Tapi ada yang memang karena manusia, banjir misalnya. Karena ditebang, ya kan? Banyak pohon ditebang, sungainya iya, sampah itu kan iya adalah karena manusia. Untuk apa? Agar Allah ya, Allah itu ingin agar kita semua merasakan apa sih akibat dari perbuatan kita. Ya, kalau kita tahu akibatnya, berarti kita akan bisa kembali kepada kebenaran. Tadi kalau teknologi itu untuk mempermudah aktivitas kita, ya, dan untuk pengamalan ilmu, untuk ibadah itu juga biar tidak tersita dengan aktivitas yang mungkin bisa diringkas gitu ya. Dulu ya zaman dahlan gitu pernah mengingatkan bagaimana Bu itu agar jangan sibuk terus di dapur itu gimana Bu? Oh ya, itu kan awal karena saat itu tradisinya itu masih banyak yang di dapur ya. Jadi dia hanya ya, tapi sebenarnya saat itu tradisinya masih swarga nunut neraka katut gitu ya, hanya ikut laki-laki dan perempuan. Maka nggak ada kalau di perempuan berkemajuan ini. Artinya di Islam sendiri mendorong perempuan untuk maju setara dengan laki-laki, artinya maju bersama. Apalagi di era digital ini ya, di era digital yang Masya Allah informasi amat sangat banyak gitu ya, informasi amat sangat banyak. Maka di Muhammadiyah kita sudah punya fikih informasi itulah ya. Ya ada prinsip-prinsipnya, yaitu semuanya adalah ya kemajuan ilmu pengetahuan ya, tinggal bagaimana kita adalah memahami prinsipnya bahwa informasi itu mestinya informasi yang membawa kebaikan ya, seiring dengan Islam berkemajuan kan Islam yang menyemekan benih-benih kebenaran, benih-benih kebaikan, kedamaian, kemaslahatan. Maka yang kita cari ya, oleh karena itu ada prinsip untuk selektif gitu kan ya. Selektif memilih gitu kan, mana yang baik, mana yang buruk, kan tidak sama. La yastabil khabitha natoyib, tidak sama yang buruk dengan yang baik ya. Maka seorang ulul albab yang mampu memilih mana yang terbaik, mana yang baik, sehingga di samping tadi bisa hati-hati, ikhtiyat gitulah ya, kita harus hati-hati ya. Harus punya sikap furqon ya Ibu. Ya. Furqon harus bisa membedakan. Iya, betul. Ibu bisa membedakan secara kasat mata A itu salah, B itu benar. Tetapi kadang dalam perilakunya itu
Ya. tetap aja itu Iya. banyak sekali kita. Nggih. Karena itu memang ya harus dilatih ya. Iya. Jadi artinya ada kesatuan, bukan Iya. hanya Di fikir akal, saja, tapi juga hati gitu. Iya. Karena hati itu ada namanya basirah ya, hati Iya. nurani, mengingatkan mana itu yang baik lakukan. Nah, Kemudian tapi kadang-kadang tipis gitulah ya. iya. Kita enggak, apalagi sudah banyak tertutup ya sehingga ngedengar yang nggak baik jangan dilakukan itu kan. Oleh karena itu ya memang ada kemauan yang keras, yang kuat untuk menjaga diri itu kan ya, untuk menjaga diri. Atau kalau istilah Kiai Dahlan ada tazkiyatun nafas ya untuk mensucikan diri. Tapi di samping itu juga ada conditioning ya, ada lingkungan yang baik yang tidak ada ruang seseorang untuk melakukan yang tidak baik. Ya, melakukan yang tidak baik. Kalau ini kan ada edukasi ya, ada lingkungan yang baik, dua-duanya dari dalam ada, dari eksternal ada. Tapi yang paling penting ya itulah satu, usahakan bisa memilih, ada selektif mana yang buruk, pilihlah yang paling baik ya. Kemudian yang kedua yaitu hati-hati gitulah ya. Kemudian kita yakin bersama saya itu ada Allah yang Maha melihat dan mungkin juga memahami juga akibatnya apa gitulah ya. Ini antara lain adalah prinsip-prinsip jangan melakukan hate speech misalnya ya, bicara yang tidak baik. Ya bahasanya harus bahasa yang baik meskipun terhadap orang yang kita anggap dia itu tidak benar. Ya, dia itu enggak benar, tapi tetap dengan bahasa yang baik ya, qaulan layyina, qaulan karima ya, qaulannya lembut, bahasa yang memuliakan. Demikian sahabat Tabligh Aisyah, silaturahim kita, silatul fikri, silatul ilm, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tabligh Aisyah, subhanallah apa yang disampaikan Ibu Dr. Siti Aisyah MAG sudah bisa kita pahami. Berarti apapun aktivitas kita, secerdas apapun, seaktif apapun, perlu kita landasi senantiasa dengan doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, sehingga kita tahu betul dituntun oleh Allah mana yang hak itu betul-betul tampak hak dan kita bisa mengikutinya, dan mana yang buruk itu tampak buruk dan kita bisa menjauhinya. Mudah-mudahan kecerdasan kita, aktivitas kita semuanya menuntun kita kepada ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi